Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua dari Anomali Iman. Kembali lagi di sesi kali ini sharing-sharing santai bareng pemateri kita yang luar biasa. Beliau itu orangnya karismatik, humoris yang suka ketawa gitu ya. Memang beliau orangnya luar biasa gitu. Jadi kita harus pembawaan kita itu juga jadi santai gitu. Dan juga beliau ini juga ahli nih di bidang per-MC-an gitu. Sulap juga beliau bisa, kuda lumping juga beliau bisa, banyak yang bisa beliau. Beatbox juga bisa ya, nanti kita suruh beliau nge-beatbox gitu ya untuk kita semua. Ayo Kang, silahkan diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinta Safitra, biasa dipanggil Kang Vinta. Saya mahasiswa Universitas Lancang Kuning. Asal saya Siak Sri Indrapura, Kecamatan Koto Gasip. Oke, dari Siak. Jadi sekarang kita ngobrol-ngobrol tentang apa nih Mas? Tentang hijrah asik ya. Cuman saya sini ingin sharing-sharing saja bagaimana perjalanan hijrah saya dari dulunya saya pingin tahu dunia yang kelam, gelap, dan akhirnya saya bisa dunia yang baik, hijrah. Oh gitu, jadi belum masuk PLN ke dunia emas sama ya. Dulu masih gelap gitu ya. Oke, jadi kali ini teman-teman semua kita bahas tentang sharing-sharingnya hijrahnya Kang Vinta dari Siak Sri Indrapura. Pertanyaan pertama Kang, apa yang melatar belakangnya untuk hijrah? Sebenarnya yang melatar belakangnya saya untuk hijrah itu yang pertama itu pastinya karena Allah ya, karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena memang Allah itu kan Tuhan kita dan tidak ada daya dan kekuatan hanya milik Allah. Jadi apapun yang saya miliki dan apapun yang saya punya di dunia ini itu semuanya milik Allah. Jadi saya sadar ketika kita sebelum hijrah maka itu merupakan kita jauh dari Allah. Dan yang kedua adalah itu dari orang tua. Dan yang ketiga itu saya ingin tahu masa depan. Ketika saya dulu belum hijrah, saya berpikir apa masa depan saya ketika saya belum hijrah, apakah nanti akan berhasil ataukah gimana gitu Pak. Oh, saya kira tadi masa depan mau jadi pesulap gitu Mas ya, untuk peramal ya. Ini bahaya juga nih kalau jadi peramal kan. Musyrik Mas ya, nggak boleh ya. Oh, sebenarnya sulap itu bukan musyrik. Bukan Mas, jadi peramal gitu Mas. Oh ya, peramal itu ya musyrik sih, karena dia menyekutukan Allah ya. Iya. Jadi Masnya yang melatar belakangi Mas tuh orang tua dan mau jadi apa ya ke depannya gitu ya. Jadi terus momen dimana Mas hijrah tuh ketika apa gitu? Biasanya kan kalau orang-orang tuh kan ada momen ketika dia betul-betul down, ketika dia betul-betul jatuh. Misalnya ketika dia berada di tempat maksiat dan dia merasa bahwa diri dia tuh merasa paling berdosa, maka di saat momen itulah dia hijrah. Kalau Mas di momen-momen seperti apa dulu ini? Baik, saya paling suka ketika ada sahabat, teman, kerabat dekat itu memberikan pertanyaan seperti ini. Kita sahabat Mas? Iya, kita sahabat. Tapi kan kita dulu pernah nge-host bareng di lantai 11 Gerapena. Oh iya, hampir mau terjun kita Mas ya. Lupa pula abang ya. Lupa saya. Jadi begini ya, sebelumnya saya itu kan dulu pemain dibilang pemain pesulap di kafe-kafe di mall ya. Salah satunya di kafe 45 di Warkop pinggiran di Arifin, dan saya juga pernah nampil di beberapa mall di Pekanbaru dan juga pernah disponsori oleh Springbed ya, Kangguru mereknya, Springbed merek Kangguru di Rumbai. Oke. Dan saya juga pengamen pada waktu itu. Pengamen apa? Pengamen jalanan. Oh, bisa bermusik juga? Cuman jangan sekarang lah. Kita kan perjalanan hijrah saja. Iya. Dulu pemain pengamen dan tukang. Enaknya jadi pengamen tuh dulu saya ketika ngamen tuh enaknya kenapa? Ngamen itu rupanya kawan-kawan ketika kita ngamen di depan orang pacaran. Kenapa enak di depan orang pacaran? Karena dia nggak pinginnya kita tuh cepat-cepat pergi. Maka ketika kita ngamen langsung dikasih uang gitu. Jadi yang melatar belakang saya untuk hijrah tuh ialah karena dulu kan saya itu kan berjumpa dengan sahabat ya, seorang sahabat pengamen dakwah di Rumbai. Pada waktu itu saya dibohongi ya dari MLM, uang saya habis beberapa juta, itu pakai uang saya dan uang orang tua saya. Dan ketika itu saya sudah habis uang, saya ngamen, saya main sulap, di situ saya terpuruk oleh kehidupan gelap saya. Pada waktu itu sholat zuhur. Sesudah sholat zuhur itu ada seorang
pemuda menghampiri saya bertanya-tanya bagaimana tentang perjalanan kamu di sini. Apa yang kamu cari di sini? Disitulah saya luar biasanya ketika saya bertemu dia, saya terus dikontak, saya terus diajak ngaji, saya terus diajak makan bareng sama dia. Iya makannya ya Mas ya. Iya. Oke. Jadi ketika itu Mas bertemu dengan salah seorang sahabat yang memberikan kesempatannya untuk bincang-bincang bareng, dan Mas terbuka hatinya ketika berbincang-bincang gitu dengan beliau. Terus ketika itu Mas langsung ngikut gitu. Kan baru kenal nih kan ceritanya. Langsung ngikut nggak gitu? Langsung ngikut gitu aja gitu. Kan baru kenal nih. Ya makasih ya. Sebenarnya saya bukan taklid buta, cuman yang saya pikirkan taklid buta itu apa? Mengikut aja, mengikut gitu lah. Ya. Cuma yang saya pikirkan pada waktu itu Allah itu begitu dekat dengan saya. Gak tahu kenapa ya. Di saat mereka itu kan, abang tahu ya MLM ya? Tahu. Marketing. Mereka itu kan wajib mencari kaki di bawahnya. Itu kan riba ya, mencari kaki. Ketika sudah dapat kaki, orangnya mengikut kita, maka kita mendapat bonus. Maka di situ Allah memberikan saya jauh dari orang supaya saya tidak mendapatkan kaki. Maka saya jauh dari riba. Dan yang kedua, riba itu pindah kantor. Jadi antara saya dan tempat riba itu jauh. Makanya ketika itu saya balance saja sama kawan itu yang di Rumba itu. Ketika dia ya saya ikuti aja. Sampai saya mengatakan, "Bang, kalau saya ikut ngaji di salah satu universitas ternama ya di Riau, langsung saja Universitas Sancang Kuning, apakah itu bayar?" Dia mengatakan tidak bayar. Wah, ini kesempatan luar biasa. Saya kan jauh-jauh dari Siak ke sini kan bukan untuk kuliah, kan untuk nyari kerja. Dan akhirnya saya bertemu dengan dia, saya bisa ngaji dan saya bisa kuliah gratis. Itu berkat upaya beliau menjadikan saya kuliah beasiswa gratis, tidak dibayar pungut biaya pun sepeser pun. Maka dari itu Allah memudahkan perjalanan saya. Oh, ini Allah sudah luar biasa sayang kepada saya. Padahal saya maksiat sudah banyak, tetapi Allah memberikan sayang kepada saya. Disitulah saya berpikir, saya ambil kesempatan untuk hijrah seperti itu. Oke. Luar biasa juga ya ceritanya Mas Vinta ini. Jadi beliau itu titik hijrahnya itu ketika bertemu dengan seseorang yang belum kenal, tapi Allah membukakan pintu hatinya ketika beliau saling berdiskusi bareng dengan sahabatnya beliau ini. Dan terus ketika itu selain pintu hatinya terbuka, juga pintu rezekinya terbuka juga gitu ya. Yang seharusnya Pekanbaru pengen nyari kerja, ternyata bisa kuliah ya. Dan gratis lagi, alhamdulillah. Jadi itulah rezeki yang Allah berikan ketika kita memang betul-betul totalitas untuk hijrah. Ya, jadi gitu Mas ya. Terus sekarang Mas kan punya banyak talenta nih, hobi kan. Talentanya apa-apa aja nih Mas? Sebenarnya dari dulu ya, dari saya SD itu saya ingin menjadi penyanyi. Dan anehnya ketika saya duduk di bangku SMP sampai sekarang, saya itu masih suka sulap ya, nggak tahu kenapa sulap itu masih menempel di pemikiran saya sampai sekarang. Payah untuk menghilangkan dunia sulap tuh Mas. Iya ya. Kenapa Pak ya? Saya mau nanya Mas ya. Saya mau nanya, seandainya laki-laki ini berapa persen di dunia ini yang cinta sama bola? Dipersenin lah di dunia ini lelaki. Kalau menurut saya 70% mungkin. Menurut Mas 70% lebih, kurang lebih lah itu mencintai bola dan tahu hafal nama-nama kiper, pelatih, sejarah klub-klub besar yang ada di dunia ini. Betul nggak? Betul. Begitu juga saya bagaimana pemuda lelaki lain itu hobi nonton bola, bangun tengah malam saya cinta ketika ada acara sulap di televisi, saya harus melihatnya. Oh gitu ya. Jadi karena saking cintanya jadi punya rasa ketertarikan yang kuat sehingga tengah malam pun, biasanya dulu tuh kan ada tuh tengah-tengah malam tuh film orang yang ngebuka rahasia sulap tuh ya. Yang dari pemain sulap yang bertopeng itu sebenarnya siapa Mas di balik topeng Mas? Beliau itu Valentino, dia ketua pesulap dunia. Jadi makanya tidak ada yang marah pesulap di dunia ini yang memarahinya. Oh, jadi beliau tahu ya ternyata. Kita kembali tema saja ya, masalah sejarah sulap ya. Iya, saya mengetes saja Mas. Apakah memang benar-benar fans seorang sejati ya? Namanya Valentino, dia ketua sulap di dunia. Makanya ketika dia membongkar sulap itu tidak ada yang memarahinya. Apa maksud dia membongkarnya? Supaya pesulap generasi seterusnya menciptakan permainan baru. Makanya Mas, Bang Hilman, saya itu
hobi disulap, makanya saya mendirikan sama ada sahabat saya di UIN yang namanya Hafiz. Kami mendirikan sebuah komunitas Magic of Dakwah. Jadi di situ baru beberapa orang sih. Memang di situ kami mengumpulkan mahasiswa yang suka sulap, dan kami sulap itu ya sambil berdakwah. Ya, jadi ternyata sulap tuh nggak identik dengan sesuatu yang mistis-mistis Ya, gitu, betul. yang berbau dengan kesyirikan. Ya, Ternyata betul. bisa diarahin dengan dakwah gitu Mas ya. Iya. Jadi apapun hobi kita seharusnya bisa kita konversikan pada yang baik-baik. Contohnya hobi musik, musik yang dakwah. Ya, Hobi betul. sulap, sulap dakwah. Sulap dakwah. Hobi apa lagi? Hobi beatbox sholawat. Beatbox salawat. Coba Mas contohin beatbox salawat. Udah, situ aja, sikit-sikit aja. Salawatnya mana Mas? Ini sulap tapi kok malah main beatbox. Iya, Oh, iya, makanya iya. kami kan main beatbox, main sulap Magic of Dakwah. Jadi contohnya ya, kami bagaimana tentang rasa syukur. Jadi kami bermain itu dengan sebuah kertas, dengan sebuah kotak yang kosong, itu kami memunculkan kotak-kotak, beberapa kotak, banyak padahal kotak di dalam kresek tersebut atau plastik tersebut tidak ada apa-apa, tetapi bisa dimunculkan. Ini maknanya apa? Lain sakartum lazi dan akum, barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Makanya ketika kita bersyukur, kita ambil, akan ada terus. Keluar Begitu. terus gitu ya. Jadi ketika rezeki itu kita berikan, maka nggak akan ada berkurangnya. Lain sakartum wazidanakum walain kafartum inna azabila syadid. Itu dia, luar biasa ya kisahnya Mas Vinta ini ya, Kang Vinta ini ya. Jadi tadi udah tentang kisah hijrahnya, tentang sulapnya. Nah terus kan banyak nih teman-teman kita yang hijrah, terus mereka terhalang oleh keluarga mereka. Biasanya keluarga mereka tuh curigaan, loh kok anakku kayak gini, takutnya ikut aliran-aliran sesat lah, pengajian-pengajian yang dalam tanda kutip terlarang lah ya. Itu respon orang tua Mas atau keluarga Mas gimana? Ini luar biasa ya. Alhamdulillah orang tua saya itu gimana ya dibilang, tidak tahu menahu tentang apa yang saya lakukan di Pekanbaru gitu. Oh, Ya ketika saya pulang kampung, Mak saya mau demo, udah demo aja nggak apa. Jadi orang tua saya itu ya seolah-olah melepaskan saya di Pekanbaru. Mak saya hari ini ikut aksi 212. Aksi apa tuh? Oh iyalah. Jadi saya ya rasa saya bersyukur punya orang tua seperti mereka, karena mereka itu tidak membatasi saya walaupun saya ikut pengajian. Ketika saya pulang kampung kan ketika saya pulang kampung di saat pemuda-pemuda lain itu kan kita tahu di kampung ya Pak ya, Pak ya Bang. iya. Di kampung kan main gaple gitu kan, minuman keras, es batu ya. Es batu ya Pak. Es batu campur kratindeng. Ya ketingdeng, komik yang jadi dari zaman. Jadi ya saya menjauhkan itu gitu. Ya kenapa saya jauhkan? Karena Islam itu kan datangnya asing dan akan kembali asing lagi. Makanya ketika saya mungkin dan kawan-kawan di rumah, peserta di rumah Anomali Iman di rumah, pasti ketika kita sudah mulai hijrah, pasti kita terasing sama kawan-kawan kita atau tetangga-tetangga kita. Kok pulang kampung nggak bawa cewek, nggak bawa cowok? Itu yang saya rasakan. Makanya ketika saya pulang kampung diejek sama nenek, sama tetangga, pintar bawa lah ceweknya gitu. Ini nih orang tua saya ini pintar. Mama saya mengatakan, alah, wis mbah, iku masih kuliah. Bahasa artinya itu dia masih kuliah, jadi pintar ditutup-tutupi. Padahal saya memang ya nggak laku ya mungkin ya, nggak pacaran. Bukan gak laku Mas, cuman Masnya menutup diri hingga ada masa nanti ketika kita sudah halal. Iya, asik itu yang apa mantap. Ya jadi gitu. Jadi tadi kisah Masnya luar biasa. Terus orang tua Masnya responnya juga baik ya ternyata. Sebenarnya kalau saya lihat sih baiknya kan nggak tahu mungkin. Nggak juga. Sebenarnya orang tua tuh nggak ada yang nggak peduli sama kita sebenarnya. Sebenarnya orang tua tuh peduli sama kita. Cuman mungkin orang tua melihat ketika ada perubahan yang baik pada diri kita, maka ya orang tua kita tuh support aja gitu. Maka ketika perubahan itu baik dan kegiatan kita tuh pun pasti akan keikut juga kegiatan yang baik-baik gitu ya teman-teman semua ya. Nah terus Mas mau sharing apa lagi nih untuk closing statement kita? Ya memang ya, kalau kita hijrah itu dari maknanya itu dari sesuatu ini pindah ke tempat lain. Hijrah itu kan dari dulunya kita itu bermaksiat tidak maksiat, darinya dulu kita itu pengamen tidak mengamen, yang dulunya kita itu pesulap sekarang menjadi pesulap sambil dakwah, yang dulunya nggak pacaran sekarang pacaran tapi ya setelah nikah. sampai setelah nikah. Jadi memang ya, kalau seandainya orang tua itu melarang kita itu wajar.
Kenapa saya katakan wajar? Karena dia takut kita itu terindikasi dengan gerakan-gerakan yang sempelan atau gerakan-gerakan yang sesat. Itu wajar. Cuman disitulah saatnya kita membuktikan bahwasannya kita itu telah berubah. Itu, Pak. Oh, jadi sharing kali ini masnya cerita tentang kisah hijrahnya dan juga closing statementnya tadi tentang ini ya, ketika ada orang tua dan intinya tuh nggak ada orang tua yang pengen bahwa anaknya itu terjerumus pada aliran yang sesat. Tapi indikatornya adalah ketika anak itu memiliki attitude yang baik kepada orang tuanya, maka orang tuanya itu akan timbul rasa kepercayaan terhadap anaknya bahwa anaknya itu ternyata baik-baik aja loh di tempat yang jauh sana gitu. Jadi orang tuanya juga percaya. Jadi itulah kisahnya Kang Vinta sebagai seorang magician of muslim, salah satu magician muslim di Pekanbaru gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngundang beliau di acara ulang tahun anak-anaknya, ya itu bisa bisa di IG kami ya, IG Kang Vinta, dan ada juga IG Hafiz namanya. Temen di Kang Vinta saja di follow ya nanti. Yang Iwan saja ya, kalau yang lain nggak usah. @Kang-Vinta ya, silakan di follow Instagramnya dan Instagram saya @hilmangladiator. Iya. Promosi mas. Bukan promosi, iklan. Sama aja ya kan. Ya, jadi sekian dulu sesi Anomali Iman pada kali ini, perkara tentang hijrah asyiknya Kang Vinta Malami. Semoga teman-teman semua terinspirasi. Semoga Allah membukakan jalan bagi kita untuk terus istiqomah dalam hijrah. Dan saya Hilman pamit undur diri dengan pemateri kita. Saya Kang Vinta. Kami berdua mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.